pagi anak-anak. Sebelum kita pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Andini, saya minta tolong untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Andini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Rani, Adelia, dan Feiza. Kemana? Sakit semua ya? Baik, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, anak-anak, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Kalian masih ingat pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup? Nah, di antara kingdom-kingdom yang sudah kalian ketahui, mana yang ukurannya kecil atau mikroorganisme? Fungi, Monera, Protista. Ada fungi, Monera, Protista. Nah, ketiga kingdom tersebut ternyata bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan produk dan jasa. Ada yang tahu apa saja? Tempe, tape, yogurt, kecap, nata de coco. Pintar sekali. Jadi itu merupakan contoh-contoh bioteknologi konvensional anak-anak. Jadi pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi atau inovasi teknologi biologi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada berapa macam bioteknologi? Dua. Ada apa saja? Konvensional dan modern. Nah, kalau yang konvensional itu langsung menggunakan mikroorganisme yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau yang modern itu memanfaatkan materi genetiknya atau DNA-nya. Contohnya apa saja yang modern? Cloning, apalagi? Kultur jaringan tumbuhan, apalagi? Insulin, benar sekali. Bayi tabung, benar sekali. Nah, itu adalah contoh-contoh pemanfaatan biologi di kehidupan sehari-hari anak-anak. Apakah pemanfaatan biologi hanya itu saja? Nah, sangat banyak sekali pemanfaatan biologi. Nah, untuk mengetahui apa saja pemanfaatan biologi di kehidupan sehari-hari, kita akan belajar di bab ini, yaitu inovasi teknologi biologi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan teknik penilaiannya anak-anak. Jadi hari ini kita belajar berkelompok dengan menggunakan PBL anak-anak. PBL itu dengan metode diskusi presentasi ada 3 yang dinilai, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan juga sikap. Nah, untuk pengetahuan saya akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menganalisis tahapan cloning dengan benar. Yang kedua, menganalisis pandangan agama, sosial, dan hukum mengenai cloning. Yang ketiga, menciptakan solusi tentang semakin banyaknya satwa yang punah setiap tahunnya dengan benar, seperti itu. Nah, untuk penilaian sikap ada 2 yang saya nilai, ada gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian untuk keterampilannya akan saya nilai selama presentasi anak-anak. Yang saya nilai yang pertama adalah isi kesesuaian materi, yang kedua presentasinya, performance presentasinya, kemudian organisasi kelompok, jadi semua harus ikut mengungkapkan pendapat seperti itu, kemudian kreativitas, yang terakhir pengaturan waktu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Bu Arum sudah punya artikel yang sudah saya share di HP kalian, bisa dikeluarkan HP-nya. Ada ya di grupnya? Iya. Tentang apa? Tentang iya, jumlah satwa yang punah. Coba dibaca, saya beri waktu 2 menit saja karena artikelnya sedikit sekali.
tentang jumlah satwa yang punah. Farta, ada kesulitan? Sudah ketemu anak-anak? Ya, silakan dibaca. Sudah selesai atau belum? Sudah. Baik, sekarang saya ingin kalian mengajukan pertanyaan berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Tunjuk tangan terlebih dahulu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Boleh, Maidina? Maju ke depan. Ada lagi anak-anak? Boleh, Lydia, silakan maju ke depan. Menunggu Lydia terlebih dahulu. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, Maidina dulu. Saya Maidina Tikasari, absen 16. Saya ingin bertanya, bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan? Bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan? Baik, jadi pertanyaannya dihubungkan dengan bab yang akan kita pelajari anak-anak, yaitu inovasi teknologi biologi. Nah, di sini pertanyaannya Maidina, bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan? Baik, pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Maulidia. Ya. Apakah cloning bisa dilakukan kepada manusia? Jelaskan. Apakah cloning bisa dilakukan pada manusia? Jelaskan. Baik, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan anak-anak. Bisa duduk. Satu lagi pertanyaannya. Silakan yang mau tanya. Boleh, Ismi. Pertanyaan ketiga. Ya, perkenalkan, nama saya Ismi Alvinatu Zahra dari absen 12. Pertanyaan saya berhubungan dengan pertanyaan Lydia sama Maidina, Bu. Bagaimana pendapatmu tentang cloning dari sudut agama, sosial, dan hukum? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk ketiga penanya kita tadi. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana pendapatmu tentang cloning dari sudut agama, sosial, dan hukum. Nah, jadi sudah ada 3 pertanyaan anak-anak. Yang pertama tadi pertanyaan dari Maidina, bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan. Yang kedua, apakah cloning dapat dilakukan pada manusia? Nah, itu dijelaskan. Yang ketiga yaitu bagaimana pendapatmu tentang cloning dari sudut agama, sosial, dan hukum. Seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan 3 tadi, kalian nanti akan berdiskusi secara berkelompok. Namun sebelum kita berdiskusi agar semuanya konsentrasi, semangat, kita senam dulu ya anak-anak ya. Ada yang mau membantu Bu Arum untuk di depan, senam di depan, memimpin teman-temannya, silakan. Boleh? Ayo, ada Lydia, Ismi, dan Putris. Yang lain berdiri anak-anak. Kalau sempit bisa di pinggir, boleh. Ya, Ismi di sini. Kita senam bersama-sama. Nah, ada yang lihat ini boleh, ada yang
Ayo anak-anak. Biar konsentrasi semua, ayo anak-anak, bergerak semuanya. Bisa anak-anak? Ya. Ini namanya brain gym atau senam otak, gunanya untuk menyeimbangkan kotak kanan dan otak kiri. Ayah harus gerak semua. Sudah cukup anak-anak? Ya, terima kasih ya, tepuk tangan semuanya. Sudah mulai berkeringat? Ya, semangat ya. Baik. Nah, sekali-kali perlu ice breaking, brain gym salah satunya untuk konsentrasinya biar masuk kembali seperti itu ya. Nah, selanjutnya sekarang saya minta kalian duduk secara berkelompok untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah diajukan 3 teman kalian tadi. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Sudah menemukan kelompoknya semuanya anak-anak? Nah, di pertemuan sebelumnya Bu Arum sudah menginformasikan ke kalian untuk membawa HP dan membawa laptop ya, sudah dibawa. Baik, nah di sini saya memiliki LKPD untuk menuliskan jawaban dari soal tadi yang sudah diajukan oleh temannya. Ada yang belum mendapatkan? Oh ya, kelompok 6. Ya, sama-sama. Nah, jadi anak-anak
kalian perhatikan LKPD yang sudah Bu Arum bagikan atau bisa melihat di layar proyektor ya anak-anak ya. Di situ ada aktivitas peserta didik. Yang pertama tadi sudah dilakukan ya, membaca tentang hewan yang terancam punah. Kemudian tuliskan pertanyaan yang sudah diajukan 3 temanmu tadi. Masih ingat tadi sudah ditulis? Sudah, baik. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan hewan ya. Kemudian yang kedua, apakah cloning dapat dilakukan pada manusia? Jelaskan. Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana pendapatmu tentang cloning dilihat dari sudut pandang agama, kemudian sosial dan hukum, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, Bu Arum sudah menyediakan 3 sumber belajar anak-anak. Ada tentang artikel ya, artikel manfaat cloning hewan, kemudian artikel kode etik cloning hewan, kemudian 1 virtual lab tentang cloning. Nah, silakan kalian scan barcode-nya, kemudian dipelajari untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, kemudian jawabannya dituliskan pada bagian bawahnya di nomor 3. Gitu anak-anak ya. Ada yang ditanyakan kelas 10-10? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian mulai dari ini, menyekan barcode yang sudah saya sediakan. Seperti itu. Silakan dijawab. Ini walaupun kalian berkelompok anak-anak, Bu Arum tetap menilai secara individu. Bisa. Lebih mudah lewat ini laptop. Tidak bisa. Dari HP bisa dibuka? Belum? Bisa, Bu. Bisa. Coba. Tunggu dulu sampai muncul tanda segitiga. Jadi virtual lab-nya atau virtual reality-nya anak-anak yang ada di barcode itu, kalau kamu sudah berhasil membukanya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kamu klik tanda segitiga ini. Ikuti arahnya. Kelompok 7 bisa. Di judulnya nanti ada learn genetik gitu, anak-anak. Kelompok 4 ini ya, bisa. Kelompok 6 bisa? Nah, ini klik clone. Nah, jadi itu kalian melakukan cloning secara virtual anak-anak. Kalian mengcloning tikus secara virtual. Ada kesulitan kelompok 7. Bertiga ya ini ya. Seharusnya berlima. Siapa yang tidak masuk di sini? Rani sama Feza.
Selain virtual lab-nya, kalian juga bisa membuka artikelnya, ada 2 anak-anak. Itu bisa, iya, bisa itu berarti. Ini kelompok 5, belum? Bisa, Bu. Bisa, dicoba. Kelompok 1 belum? Kelompok 3 ada kesulitan? Masih belum. Apakah tahapan-tahapannya jelas anak-anak? Yang di virtual lab-nya? Nah ya, itu alat dan bahannya. Alat dan bahannya jangan lupa dicatat yang dibutuhkan untuk cloning. Cara kerjanya bagaimana? Berarti hubungannya dengan nomor berapa anak-anak kalau cloning ini? Nomor berapa? Nomor 1, benar sekali. Masih loading. Coba klik and clone, itu diklik. Bisa tidak? Belum ya? Sampai ada tadi itu gambar segitiga. Atau pakai laptop dulu ini. Nah, itu. Ini intinya diletakkan di cawan Petrinya. Ini juga. Coba kamu klik-klik. Kamu klik sendiri enggak apa-apa, enggak akan rusak. Nah, ya. Ya itu diambil. Pipetnya yang atas. Nah. Nah, sip. Diskusinya 20 menit ya anak-anak, karena nanti masih ada presentasi. 20 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. Pakai yang ini aja, pakai yang ini aja, jangan. Yang nomor 2 bagaimana? Ada kesulitan? Nomor 2 ya, Bu. Apakah kamu Iya, iya itu. Ada kesulitan? Enggak. Yang ada nomornya itu berarti langkah-langkah kerjanya anak-anak.
Ya. Nah, itu alat dan bahannya bisa dicatat. Ada kesulitan kelompoknya Andini, Naya sama Hirza. Masih tidak bisa. Bisa lanjut ke nomor 2 atau 3 dulu. Kalau nomor 1 tidak bisa. Kelompok 6 ada kesulitan? Belum. Masih nomor 1. Iya, iya, coba. Oh, enggak, ini sendiri-sendiri dulu. Nah, terus diamati di bawah mikroskop. Ini anunya, apa namanya, langkah-langkahnya anak-anak. Iya, stepnya. Yang ini dulu coba diletakkan di mikroskop. Diambil nukleusnya. Ini ngambilnya pakai alat. Nah. Nah. Nah, kemudian dijadikan satu nukleusnya sel somatik dengan sel gamet. Dah, di sini semua. Nah, terus ini taruh sini. Nah, benar gitu lagi. Atasnya. Tadi alat dan bahannya sudah dicatat. Nah, sip. Cara kerjanya, ini cara kerjanya. Ya. Nah, sip. Ditunggu. Disuruh apa itu? Nah, sekarang kamu Diklik. Nah, ya benar. Gimana kelompok 3? Belum. Itu sudah bisa itu. Iya. Kelompok 4 ada kesulitan. Kelompok 4 masih belum. Lancar ya, masih lancar. Ya, ini langkah-langkahnya.
Oh iya, kan itu ya. Masih 25. Ini langsung dijawab kan? Iya, tukar aja. Paham nggak? WA. Berarti kelompok 3 nomor 1. Ya. Ya. Heeh. Gimana? Yang mana kira-kira? Tebak aja, tebak aja. Iya, kenapa kok yang coklat? Kenapa kok warnanya yang coklat? Soalnya Iya, gimana? perpaduan hitam sama putih tadi coklat. Apakah benar gitu ya? Klik, coba klik. Nah, ya itu loh benar. Yes, ini. Bener. Ya. Iya. Ke sini gitu. Iya. Yang setelur Jawa. Ini Excel itu kan sel telur. Iya. Nah, terus diambil nukleusnya, inti selnya ini diambil. Oh, iki. Kamu klik-klik sendiri, enggak apa-apa, enggak bakalan rusak. Iki ini kan kalau yang aku ya. Iya. Yang pertama gimana? Iya, heeh. Sudah detail pertanyaannya tadi. Sudah ya. Jangan lupa diberi nama di LKPD-nya, nama anggota kelompok, nomor absen, kelas. Jangan lupa pertanyaannya juga ditulis. Masih nomor 1? Sudah, baik. Benar. Sip. Sudah. Naya, Andini sama Hirza. Tinggal jawab. Oh ya. Jawabannya nomor 1. Ini dibaca, sudah dibaca. Oh, sudah. Sudah paham. Iya, heeh, heeh. Iya, heeh. Sampai di nomor berapa anak-anak? Yang dijawab kan ada 3 nomor. Masih di nomor 1. Iya. Yang lain, kelompok lain. Nomor 1 juga. Nomor 2. Baik. Ingat efektivitas waktu ya anak-anak ya. Jika konsentrasinya berkurang lagi, boleh senam lagi seperti tadi. Ini keyboardnya enggak bisa. Iya, sama dengan keyboard saya. Nah,
Kalau sudah nomor 1 segera pindah ke nomor 2 ya. Ini Andika, Nabila sama Violina. Kelompok 1 sampai di nomor berapa? 2. Kelompok 2 sampai di nomor 1. Belum? Ya, kelompok 4 bagaimana? Ini ya nomor 4. Nomor 2 ya. Kan apakah cloning bisa dilakukan pada manusia? Ya. Di sini di artikel kebanyakan artikel nggak bisa. Ya jawab aja, sesuaikan perbedaan jawaban dari yang presentator dengan teman-teman yang lain itu bisa didiskusikan. Saya menjadi fasilitatornya, penengahnya. Terima kasih. Ya. Lima menit lagi ya anak-anak ya. Kesulitan tidak? Sudah di nomor 3, kelompok 4. Di nomor 2. Tapi kemungkinan hasil yang dikenal Semua harus aktif berdiskusi anak-anak. Panggilan Indra selesai.
Sudah mulai di nomor 2. Di belakangnya tidak apa-apa. Jika di tempat yang disediakan tidak cukup, bisa di belakangnya, anak-anak. Mungkin Farta sama Faris bisa mencari yang nomor 2 atau nomor 3. Ada yang sudah sampai di nomor 3? Ya, baik. Sudah selesai. Mentranslate aja, tinggal mentranslate aja. Ditulis juga, ya. Lengkap semua kan, ada kan? Nah. Hewannya yang disebutkan. Tikus coklat. Tikus putih. Ya, benar. Tikus putih, tikus hitam. Itu Selama berapa lama itu? Hamil selama berapa lama? 19 apa? Hari. Ya harus jelas satuannya jam apa hari gitu ya. Iya. Nggak ada. Dicari dulu. Didiskusikan bersama-sama. Iya. Kalau tidak ketemu di artikel 1, di artikel satunya. Masih belum selesai anak-anak? Ya? Bagaimana? kayak gini. Ini cara kerjanya juga lah. Iya, kan apa pertanyaan nomor 1 apa? Bagaimana tahapan cloning untuk melestarikan? Jadi sudah Arab cara kerjanya seperti kayak telur dari. Iya benar. Iya ini. Sesuai ini sudah benar. Atau pakai kata-kata kalian sendiri nggak apa-apa.
Kelompok 1 seneng ya utek-utek virtual lab-nya ya. Kelompok 4 sudah? Siap. Kelompok 6 ada kendala lagi? Tidak? Belum? Atau biar cepet ada yang nulis nomor 2, nomor 3 nanti dijadikan 1. Keluarkan dan buang nukleus dari sel telur. Oh, bisa langsung itu translate. Coba. Oh, gitu ya. Oh, ya ya ya, bagus. Pakai apa itu? Oke. Oh, gitu. Coba. Coba saya lihat mulai pertama, mulai awal. Mulai dari keluar aplikasinya. Oh, di Google Lens itu. Oh, alah. Ini ada tulisan terjemahan nanti Oh, paham. Baik. bisa ngerjain Oh, sendiri. iya iya. Sip. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Belum. Nomor 3. Satu menit lagi ya anak-anak ya. Kenapa? Ada kendala? Tidak. Sudah ya anak-anak ya. Kita presentasikan sekarang ya. Baik, sekarang kita di tahap selanjutnya yaitu presentasi anak-anak. Silakan yang mau menjawab nomor 1 terlebih dahulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Baik, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan. Mungkin kalau ada jawabannya yang tidak sama bisa menyanggah atau memberikan tambahan seperti itu. Ya, maju semua. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Salam dulu, perkenalan diri, kemudian jawaban. Ai 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dari Maidina. Sudah perkenalan atau belum? Oh iya. Nama saya Andini Maulid Dwi Lestari, absen 5. Saya Natasha Azima, absen 27. Saya Hilza, absen 11. Jadi pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana tahapan cloning pada hewan? Agak keras ya. Bagaimana tahapan cloning Pada hewan. Kami mengambil contoh pengambilan cloning hewan domba. 1. Mengambil kelenjar mamai dari domba betina, terus mengambil sel telur dari ovarium domba betina. Sel telur dan nukleus donor disatukan menggunakan sengatan listrik dan embrio disatukan dalam rahim uterius domba. Embrio berkembang menjadi seekor domba yang disebut doli. Sudah. Itu tadi kalau cloning inti pada domba. Padahal tadi kalian praktikum virtualnya pakai apa? Tikus. Ada yang mau menjawab yang tikus? Silakan. Yang tikus, silakan. Kelompok berapa? Yang mau menjawab nomor 1 tentang cloning tikus sesuai dengan virtual lab tadi. Silakan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Bisa maju saja. Perwakilan kelompoknya maju saja. Silakan. Ya, maju. Sebutkan nama perwakilan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal dari kelompok 2. Nomor 1, memisahkan sel donor. 2, menghapus dan Tanggapannya nomor 1 memisahkan sel donor. sel donor. Dari siapa? Tikus warna apa? Warna hitam. Oh, Warna coklat. coklat. Yang kedua. Sedangkan yang kedua, hapus dan buang nukleur dari sel telur. Dari Sel telur. Sel telurnya dari tikus warna apa? Hitam. Abuang. Putih. Terus Nomor 3, hitam apa putih? putih. Hitam. Bakteri apa? Iya, imunnya yang mengandung janinnya. Terus 3, transfer inti sel somatik ke dalam sel telur betina. Iya. Yang keempat, merangsang divisi sel. Keempat, tanamkan. Iya. Kelima, tanamkan embrio itu ke momi atau ibu pengganti. yaitu yang tikus apa? Putih. Ya, terus Yang keenam, berikan cloning bayi hewan dari ibu ke ibu pengganti. ya. Jadi ada berapa tahap? Jadi untuk jawaban nomor 1 ya anak-anak ya. Jadi untuk melestarikan hewan yang langka atau yang mau punah itu bisa dilakukan dengan apa? Cloning. Cloning sendiri itu ada 2, ada cloning inti dan cloning embrio. Nah, yang kamu lakukan tadi di virtual lab itu merupakan cloning inti. Ya, cloning inti. Jadi mengambil inti sel somatik dari salah satu hewan, kemudian dijadikan satu dengan sel gamma atau sel telur ya. Sel tadi sel telur ya. Nah, jadi seperti ini. Nah ini tahapan cloning tikus yang pertama, mengisolasi sel donor dari tikus coklat dan hitam. Yang kedua, mengeluarkan nukleus dari sel telur tikus hitam.
hitam. Jadi sel donornya atau sel somatiknya dari sel tikus coklat yang pertama, kemudian dijadikan sel telur tikus hitam. Nah, selanjutnya memindahkan nukleus sel somatik tikus coklat ke sel telur tikus hitam. Nah, kemudian dirangsang pembelahan selnya menggunakan apa tadi? Cairan tadi, rangsang pembelahan sel ya. Kemudian menanamkan embrio ke tikus putih. Tikus putih hamil selama 19 hari. Tikus putih melahirkan bayi tikus coklat. Jadi anaknya mirip tikus apa? Coklat. Karena sel donornya dari tikus apa? Coklat. Betul ya? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok 3 yang ditambahkan oleh kelompok 2 seperti itu. Ada yang berbeda jawabannya anak-anak yang nomor 1. Sama dengan jawabannya siapa? Kelompok 2 atau kelompok 3? 2. Tentang cloning tikus ya. Jadi cloning bisa diterapkan pada beberapa hewan seperti itu ya. Tadi yang dicontohkan adalah hewan vertebrata atau mamalia ya, tadi tepatnya ada domba doli. Jadi yang terkenal memang ketika bicara tentang cloning hewan itu yang terkenal adalah domba doli anak-anak, karena sudah pernah dilakukan seperti itu. Baik, nomor 2, silakan yang mau jawab nomor 2. Kelompok berapa yang mau menjawab nomor 2? Kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Yang lain diperhatikan. Jika ada jawaban yang tidak sama bisa menambahkan atau menyanggah. Mohon perhatian, panggilan jurusan gaji sebelah IPA 4 harus segera ke ruang buka secara cepat. Sekali lagi, jurusan gaji sebelah IPA 4 harus segera ke ruang buka secara cepat. Namun itu tidak ada dapat diberi pengajar ruang Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil dari jawaban nomor 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal. Saya Laura Putri Aradana. Saya Agustian Bintang Pratama. Saya Maidina Tikasari. Yang keras ya, kelompok 2 ya. Ya. Di sini kami mendapatkan soal yaitu apakah cloning bisa dilakukan pada manusia? Jawaban yang telah kami dapatkan yaitu bisa, tetapi hanya gen yang bisa dikloning. Untuk individunya tidak bisa, karena aspek anatomi dan fisiologi saja yang bisa disalin. Namun, karakter hingga sifatnya tidak akan 100% sama. Sudah. Baik, ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok 2 anak-anak. Kelompok 2, silakan. Kelompok 4 dulu, baru kelompok 3 ya. Kelompok 4 bisa perwakilannya bisa maju. Silakan. Terus. Yang keras ya, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani Fitri dari kelompok 4. Menurut kelompok kami tidak bisa, karena cloning pada manusia lebih sulit dilakukan daripada mamalia. Salah satu alasannya, di dalam sel telur primata terdapat 2 protein penting untuk pembelahan sel.
Bentuk pembelahan sel yang dikenal sebagai protein spindle. Protein spindle terletak sangat dekat dengan kromosom dalam telur primata. Akibatnya, penghambusan inti telur untuk membuat ruang bagi inti donor juga akan menghilangkan protein spindle. Ini jadi mengganggu proses pembelahan sel. Jadi intinya kelompok 4 menjawab tidak bisa. Ya. Baik. Kelompok 2 bagaimana? Oh maaf, kelompok 3 ya. Maju juga tidak apa-apa. Menghadap depan ya. Kelompok kami menjawab bisa. Contohnya bayi tabung yang dapat berlangsung melalui proses pengambilan sel dari tubuh manusia baik laki-laki maupun perempuan, kemudian inti selnya dimasukkan pada sel telur perempuan yang telah dibuahi inti selnya. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Nah, saya pinjam slip-on-nya. Jadi anak-anak seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa cloning itu ada berapa macam? 2. Ada cloning apa saja? Cloning inti dan cloning embrio. Nah, jadi anak-anak sebenarnya cloning itu sudah dilakukan pada manusia, tapi yang dilakukan pada manusia adalah cloning embrio. Apa cloning embrio? Jadi bedanya kalau cloning embrio itu adalah yang diambil tetap sel gamet jantan yaitu sperma dan sel gamet betina yaitu ovum dikawinkan di luar, sehingga namanya disebut juga bayi tabung anak-anak. Tapi kalau cloning inti itu mengambil sel somatik tadi dijadikan satu dengan sel gamet. Jadi jawabannya apa berarti? Bisa, tapi cloning apa? Embrio, benar sekali. Cloning inti itu belum pernah dilakukan, tapi kabarnya Cina akan melakukannya seperti itu. Nah, itu akan melakukan cloning inti. Nah, tapi apakah boleh melakukan cloning inti seperti itu kan? Jadi nanti anaknya sama persis dengan indukannya anak-anak. Jadi kalau yang diambil sel somatiknya Habibie, maka anaknya akan persis dengan Habibie. Seperti itu. Nah, kalau cloning embrio pasti akan sama dengan kedua induknya, bapak sama ibunya, seperti itu. Karena yang diambil tetap gamet jantan yaitu sperma dan gamet betina yaitu ovum atau sel telur gitu. Baik, terima kasih untuk presentator kita kelompok 2, 4 dan 3. Tepuk tangan ya sekali lagi anak-anak. Bisa ditutup kelompok 2 yang menutup ya. Sekian dari kelompok kami. Segera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekarang kita jawab yang nomor 3. Silakan yang mau menjawab nomor 3 anak-anak. Nomor 3. Ayo, siapa yang mau menjawab nomor 3? Yang belum maju, kelompok 1, kelompok 5, 6, dan 7. Silakan yang mau maju. Kelompok 1 belum, 5 belum, 6 belum, 7 belum. Silakan. Belum. Silakan. Siapa? Kelompok 5? Boleh, silakan. Kelompok 5. Yang lain diperhatikan. Yang belum berpendapat kelompok 1, 6, dan 7 silakan bisa berpendapat. Silakan kelompok 5. Salam kemudian nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi dari pertanyaan kelompok 3, dari pertanyaan nomor 3. Perkenalkan, nama saya Koirotul Lailina, absen 29. Saya Aswatu Syarifah, nomor absen 35. Saya Muhammad Fazri Dwi Saki Budiarta. Saya Faris Noval Nur Saputra. Pendapat saya dari segi agama, sosial, dan hukum tidak diperbolehkan untuk mengkloning karena apabila ini diterapkan pada manusia maka akan menimbulkan masalah karena cloning tanpa membutuhkan sperma laki-laki atau suami tanpa melalui perkawinan, masalah wali nikah, dan dalam hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin kalau menurut sosial itu juga tidak boleh karena membahayakan juga, dan menurut hukum itu karena masih dikembangkan jadi tidak memperkuat untuk memperbolehkan cloning. Sudah. Itu jawaban. Terima kasih. Kelompok 5 jawaban lain dari kelompok lain dari segi agama, sosial, dan hukum. Apakah sama persis dengan jawaban kelompok 5? Sama sangat persis. Kelompok 1 mungkin. Silakan. Kelompok 1, maju saja perwakilan. Mau menambahkan yang dari segi apa? Atau semuanya? Menurut agama. Dari agama, silakan. Ya, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ismil Alfinatu Zahro dari kelompok 1. Dari kelompok saya, menurut segi agama, cloning terhadap manusia dapat menimbulkan mafsadat atau bahaya karena berpengaruh pada perwalian, kewarisan, tanggung jawab ayah kepada anak dan sebaliknya. Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang saya kuatkan dulu ya jawabannya kelompok 5 dan kelompok 1. Jadi bagaimana jika cloning benar-benar terjadi pada manusia, kemudian dilihat dari kode etik, dari agama, sosial, dan hukum, seperti itu ya. Yang pertama dari segi agama kita ya anak-anak ya. Nah, karena kita muslim seperti itu ya, bagaimana hukumnya cloning ini seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu di Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan saling berpasangan, sehingga ketika untuk membutuhkan seorang anak maka perlu dilakukan yang namanya perkawinan yang sah anak-anak. Jadi ketika anaknya itu merupakan hasil cloning, jelas itu katanya MUI itu haram hukumnya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana hukumnya? Jelas ketika anaknya hasil cloning ternyata perempuan anak-anak. Apakah dia memiliki seorang bapak untuk menjadi wali nikahnya? Jelas tidak. Kalau yang diambil adalah sel somatik ibunya, maka dia tidak memiliki seorang bapak, sehingga dia tidak punya wali nikah. Kemudian dia tidak punya ahli waris juga, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian kalau di sosial bagaimana anak-anak? Hasil cloning bagaimana kalau kamu seumpama memiliki teman hasil cloning, apa yang terjadi? Iya, benar sekali, akan menjadi bulian anak-anak, karena dia tidak memiliki orang tua yang utuh ya, yang jelas. Karena dia bukan hasil dari perkawinan yang sah, tapi hasil dari cloning, seperti itu. Baik, jawaban yang bagus sekali dari kelompok 5 dan 1, tepuk tangan untuk kelompok 5 dan 1. Terima kasih, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya anak-anak jawaban nomor 1, 2, dan 3 sudah Bu Arum kuatkan juga. Mungkin ada yang ditanyakan dari 10 masih kurang jelas dengan 3 jawabannya.
Nggak, sudah cukup ya. Baik, sekarang kita ke tahapan selanjutnya anak-anak, yaitu kesimpulan. Nah, silakan tuliskan kesimpulan dan juga refleksi anak-anak di kertas atau LKPD yang sudah Bu Arum sediakan. Saya beri waktu 2 menit untuk menuliskan kesimpulan dan refleksi. Menuliskan kesimpulan tentang yang sudah dibahas hari ini, kemudian refleksinya. Refleksi itu tentang perasaan kalian belajar hari ini bagaimana, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini, yang sudah dimengerti apa, yang belum dimengerti apa, seperti itu. Sudah. Kita tidak mengetahui proses cloning secara langsung. Ya memang tidak ada. Maksudnya itu terjadi di laboratorium yang mahal, besar. Ini enggak asal-asalan. Iya, enggak asal-asalan. Kan menciptakan makhluk hidup. Bisa nanti kalau kamu jadi ilmuwan di Cina atau di Amerika sana, seperti itu. Kamu seperti bertanya, ingin melihat operasi secara langsung. Apakah operasi bisa itu ada kode etiknya. Pernah lihat di TikTok ada nakes yang melive-kan proses melahirkan, itu kode etik apa? Tidak boleh. Atau nanti kalau jadi mahasiswa biologi. Sudah ya anak-anak ya. Baik, sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa? Habibi, boleh silakan berdiri Habibi. Atau di sini saja. Di sini. Bisa lewat. Silakan. Yang lain didengarkan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Habibi, absen 18. Di sini saya akan membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Cloning sendiri memiliki arti menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau identik secara genetik, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan hewan yang mau punah. Merupakan tujuan yang sangat bagus. Namun sebaliknya, apabila cloning tersebut dilakukan pada manusia akan memberikan banyak sekali dampak negatif, mulai dari segi agama yang dapat menghilangkan nasab dari anak tersebut dan menghilangkan hak anak karena cloning
tidak dilakukan dengan proses pembuahan sel telur dan sperma. Dari segi sosial dan hukum pun hampir banyak yang menolak. Namun ilmu bioteknologi ini akan semakin berkembang dan akan terus maju, dan mungkin suatu hari nanti nggak bakalan heran akan tercipta cloning yang sangat luar biasa untuk pelestarian maupun untuk penciptaan gen baru. Terima kasih Habibie, bagus sekali dan lengkap kesimpulan dari Habibie ya anak-anak ya. Jadi untuk melestarikan hewan yang langka bisa dilakukan dengan cloning. Namun ketika cloning inti ya dilakukan pada manusia akan menimbulkan pro kontra. Kemudian dari sudut agama tadi sudah dibahas juga bahwa anak hasil cloning inti ini nanti tidak akan memiliki orang tua yang utuh, sehingga tidak memiliki ahli waris dan wali nikah seperti itu. Kemudian dari segi sosial dia akan dibully karena merupakan hasil cloning. Kemudian dari segi hukum juga. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang kita ke refleksi, siapa yang ingin? Boleh. Andika. Bisa lewat dari Faris. Nah, ya. Terima kasih Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Firmanda, absen 4. Refleksi hari ini yaitu kita dapat mengetahui kegiatan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan kita tentang cloning. Selain itu kita juga dapat mengetahui proses cloning dan juga cloning apakah dilarang dari segi agama, sosial, dan hukum. Dan juga kita dapat mengetahui jenis-jenis cloning seperti cloning inti dan juga cloning embrio. Selain itu, cloning mempunyai manfaat yang banyak, contohnya untuk melestarikan hewan yang punah. Terima kasih. Terima kasih Andika, tepuk tangan untuk Andika. Itu tadi refleksi dari kelompoknya Andika, kelompok 7. Kalau kalian sendiri yang lain bagaimana perasaannya hari ini sudah belajar tentang cloning mulai awal tadi sampai akhir, bagaimana perasaannya? Seru, senang, baik. Apa yang membuat kalian senang tentang pembelajaran hari ini? Oh iya, baik. Jadi melakukan virtual lab itu namanya virtual lab. Jadi kita tidak melakukan praktikum secara langsung tapi melalui virtual seperti itu. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Namun sebelum saya tutup ya, saya memiliki 3 soal. Siapkan 1 sobekan kertas anak-anak. Berdua ya, berpasangan ya. Tapi mengerjakannya individu. Iya, individu. Ini dibagi 2 bisa. Silakan dikerjakan evaluasinya. Saya beri waktu 10 menit anak-anak. 10 menit 3 soal. Soalnya yang berpasangan ya anak-anak ya, mengerjakannya individu. Ya, sama-sama. Tidak boleh diskusi, silakan dikerjakan sendiri soal evaluasinya anak-anak. Tujuannya untuk mengetahui apakah kalian memang sudah memahami apa yang kalian pelajari hari ini, seperti itu.
Silakan. Ada 3 soal, tidak boleh diskusi, silakan dikerjakan sendiri. LKPD-nya sambil saya ambil ya, anak-anak ya. Belum dinamain. Oh, iya. Kelompok 1 sudah dinamai ya. Kelompok 2. Oh ya. Kelompok 4 sudah dinamai. Oh ya. Kelompok 6. Ya. Kelompok 7 sudah? Pertama mengambil sel telur. Baik. Ya. Belum. Kurang 3 kelompok yang belum mengumpulkan LKPD. Dikerjakan sendiri soal evaluasinya. Oh, ya. Ya. Baik. Terima kasih. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan anak-anak soal evaluasinya. Dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri dengan jujur, tidak boleh melihat catatannya, tidak boleh browsing ya. Saya ingatkan untuk bekerja sendiri, mandiri dan jujur.
5 menit lagi anak-anak. Sudah? Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Pakai binder nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Asalkan diberi nama. Yang sudah bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Zulfa sudah? Laura sudah. Ayo yang lain, Diki, Fahmi. Satu menit lagi anak-anak. 1 menit lagi. Baik, sudah cukup, silakan dikumpulkan. Ayo, kalau tidak segera tidak dikumpulkan, tidak saya terima ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ya, tidak saya terima lagi ya anak-anak ya. Ya. Soalnya dikumpulkan kembali. Bu Elis, cut. Evaluasinya sekarang rencana tindak lanjut anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang cloning hewan, di mana itu merupakan salah satu contoh bioteknologi modern. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat yogurt. Ada yang pernah membuat yogurt sebelumnya? Nah, nanti akan saya share alat dan bahan apa saja yang harus kalian bawa, dan minggu depan kita akan melaksanakan bioteknologi konvensional, yaitu membuat yogurt. Itu saja ya anak-anak ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Biar berkah dan bermanfaat, kita sebelum menutup pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Andini minta tolong untuk
menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Andini, terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.